literasi atau panduan di dalam beragama. Kami di sini masih menggunakan beberapa Injil. Mungkin pihak Kristen menganggap kami memakai Injil-Injil yang apokrif, tapi itu tidak masalah. Jadi artinya, memang begitu Mbak, saya harus sedikit menerangkan juga ya, apa yang dimaksudkan Injil yang kami punya sekarang adalah warisan dari rabi-rabi atau ketua-ketua kami yang memang ditulis secara salinan, tapi original teks atau penulisan itu masih menggunakan bahasa Suryani atau Nasrani ya, memang yang tulisannya mendekati huruf Arab. Cuman memang saya akui itu dari salinan-salinan yang memang dan sudah terjemahkan kepada ke bahasa Indonesia dalam hal ini. Nah, yang saya tanyakan tadi adalah dari dasar inilah kami menanyakan beberapa hal yang memang sifatnya perbuatan itu. Karena kalau mengacu kepada Abraham, kami dan Anda sama-sama kan bilang Abraham. Itu adalah suatu pengakuan tentang nabi-nabi terdahulu yang memang mengajarkan antara ketauhidan tersebut. Karena begini Bang Juma ya, sedikit saya menceng sedikit mungkin mengenai pemahaman dari isi Taurat atau Injil kami atau literasi yang ada di kami tentang akhir zaman itu. Kalau di kami ini hanya dibagi 3 gitu ya, yang saya pahami. Jadi pengetahuan kami dari warisan ketua-ketua kami, tanda akhir zaman yang memang ada di kami itu hanya 3. Saya terjemahkan aja lah. Pertama adalah kembalinya semua bangsa Israel Yahudi ke Palestina. Kedua adalah diakuinya Yerusalem ada sebagai ibu kota Yahudi. Nah, yang ketiga inilah yang memang belum tergenapi. Yang memang literasi informasinya ya itulah yang terjadi di dalam pengimanan kami sebagai yang tidak menolak kebenaran. Hal-hal yang memang sifatnya nubuat kami akui dengan adanya Nabi Muhammad sebagai nabinya umat Islam dengan risalah Quran yang ada di cuman kami masih berpandangan bahwa nubuatan tentang kebenaran itu memang terjadi kepada Nabi Muhammad. Nah, satu lagi mungkin yang menjadikan satu hal yang memang di sini sedikit perbedaan antara Muslim dan Nasrani adalah penggenapan dari nubuatan juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang memang menyatakan bahwa Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih itu akan datang lagi di akhir zaman, di mana hari penghakiman itu akan tiba. Nah, yang saya pahami literasi Muslim dan Nasrani itu sama, di mana mereka salah satu lagi beliau akan meninggal secara manusia wajar. Artinya di masa kemungkinan inilah Isa Al-Masih itu akan memimpin dunia ini. Nah, itulah mungkin yang sedikit ada perbedaan dengan kami untuk meyakini hal itu Pak Juma gitu. Iya, baik. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa immin ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Artinya ketika saudara sebagai Nasrani mengiyakan itu, berarti secara sadar mengiyakan ajaran Islam. Ketika mengakui Nabi Isa alaihissalam akan datang kelak di akhir zaman, maka Nabi Isa alaihissalam itu menjadi makmum bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Isa alaihissalam tidak datang membawa ajaran baru. Nabi Isa datang kemudian mengajarkan apa yang diajarkan oleh para nabi. Ajaran terakhir kemudian yang ia bawa kepada Bani Israel kelak adalah ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan apa? Mereka harus beriman kepada Nabi Isa. Fattakullah wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Berarti harus, kata kuncinya, orang itu menjadi Muslim, harus menjadi Islam. Sehingga ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang, dia bukan menjadi nabi,
tapi dia menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menjadi pengikut Rasulullah. Kedatangan beliau untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, untuk membuktikan kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ini kalau kita lihat ya, tapi harus dengan kepala dingin kita mengkajinya. Di dalam pernyataan Yesus yang masih ada di dalam kitabnya saudara-saudara kita Kristen, Yohanes 12:48, Yohanes 8 misalnya, ketika kemudian Yesus datang mengajarkan kepada Bani Israel bahwasanya barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Artinya apa yang dinarasikan Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah Bani Israel, jelas dia hanya sebagai rasul. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat taurat wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau mengakui, maka wajib hukumnya kemudian menurut Al-Quran sekali lagi, ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang, maka orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai ahli kitab, sebagai Yahudi, sebagai Nasrani, hukumnya wajib mengakui kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apakah Nabi Isa datang membawa syariat baru? Tidak. Beliau tunduk kepada syariat Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sejatinya jika demikian, artinya saudara Esau sudah mendapatkan kunci jawaban. Yang kita khawatirkan ini ketika wafat dalam keadaan menutup diri terhadap Islam, terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mulut boleh mengatakan mengakui, tapi kalau tidak mengikuti syariatnya ya sama aja. Sama aja. Karena perintah Rasulullah mengatakan bahwa Al-Quran mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikutlah dengan Nabi Muhammad jika ingin selamat. Ikut dengan beliau. Ikut dalam arti apa? Mengikuti perintah-perintah beliau terkait dengan ketaatan kepada Allah dan ketundukan kepada sabda-sabdanya. Nah, ini yang harus menjadi acuan. Karena kalau kita sudah Islam, berarti kita sudah memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita melakukan syariat Islam, berarti kita sudah mendudukkan perkara-perkara ajaran para nabi dalam kehidupan kita sebagai rutinitas ritual kita sebagai seorang yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Begitu kita Islam, mentaati segala rukun yang ada di dalamnya, berarti kita menjadi pengikut para nabi, mengikut Nabi Musa, Abraham, Daud, Salomo, Ishak, ya, Nabi Isa alaihissalam. Sama seperti orang yang menjadi pengikut Nabi Musa belum tentu menjadi pengikut Nabi Isa. Begitu juga pengikut Nabi Isa belum tentu menjadi pengikut Nabi Musa. Tapi pengikut Nabi Isa sudah pasti pengikut Nabi Musa. Pengikut Nabi Muhammad SAW sudah pasti pengikut nabi-nabi yang tadi, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Abraham alaihissalam. Karena tak ada ajaran mereka yang bertentangan satu sama lain. Tak ada. Al-Quran mengatakan Nabi Isa untuk Bani Israel, Al-Quran mengatakan Nabi Musa untuk Bani Israel. Jelas itu. Dan tidak akan mungkin kemudian Allah tidak mendatangkan hukum. Tidak mungkin hanya untuk Bani Israel toh. Meskipun Allah mengatakan inni ma'akum, inni ma'akum, inni ma'akum, aku bersama dengan engkau wahai Bani Israel. Tetapi Allah Maha Pengasih, Maha Pencipta, Maha Penyayang terhadap seluruh makhluk. Maka didatangkan satu hukum, di mana hukum itu dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Kalau dulu Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Tapi kemudian ketika seluruh aspek yang mendukung kehidupan manusia di seluruh penjuru bumi itu sudah mencakup tentang bisanya atau serasinya atau sepantasnya hukum Tuhan ini diaplikasikan, maka Al-Quran kemudian datang untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu
atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka Islam ketika zamannya sudah masa, era zamannya sudah bisa, eranya sudah pantas, sudah cocok dengan kehidupan manusia, maka Tuhan menurunkan Islam untuk seluruh umat manusia. Kenapa demikian? Dulu hukum Taurat hanya datang kepada Nabi Musa dan untuk kaumnya. Kenapa belum ada pesawat? Belum ada kendaraan lintas benua. Belum ada internet sebagai alat untuk memperpendek jarak. Jadi belum bisa. Islam belum bisa pada saat itu. Ajaran universal untuk seluruh anak keturunan Adam belum bisa, belum pantas. Kenapa ketika ada perintah haji yang datang kemudian kepada Nabi Musa diperuntukkan untuk seluruh umat manusia? Orang yang ada di Indonesia tidak tahu. Orang yang ada di Asia nggak tahu. Orang yang ada di Jepang nggak tahu. Sia-sia Tuhan menurunkan perintah. Tidak sampai ke Indonesia karena tidak ada internet, tidak ada kapal layar untuk sampai ke sana, ke Mesir, untuk sampai ke Yerusalem, untuk sampai ke tanah Kanaan, belajar tentang ajaran Nabi Musa. Maka itu hanya untuk Nabi Musa saja. Begitu juga tentang ajaran kepada Nabi Isa. Belum ada kendaraan lintas benua, belum ada pesawat terbang yang mengantarkan orang untuk melakukan aktivitas ibadah. Belum. Tapi begitu baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah, segala aspek pendukung ajaran Tuhan dari langit ini sudah ada di atas muka bumi, maka Tuhan menyempurnakan ajarannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan tak ada lagi kemudian alasan untuk tidak berislam. Tak ada lagi alasan untuk tidak berhaji. Tak ada lagi alasan untuk tidak puasa. Tak ada lagi alasan untuk tidak sholat. Tak ada lagi alasan untuk tidak menjalankan Islam. Kenapa? Aspek-aspek pendukung syariat Islam itu sudah disediakan oleh Allah, dan ketetapan kehidupan manusia sudah sampai pada level kemampuan untuk melakukan itu. Nabi Musa, Nabi Isa belum sampai. Masih ada yang ingin aku ajarkan, tapi belum sanggup engkau untuk mengamalkannya. Tapi apabila ia datang, dia sudah datang, maka semua aspek hukum dari langit harus dilaksanakan. Itu jelas itu, itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau hari ini Anda masih melakoni ajaran Nabi Isa alaihissalam, berarti Anda ketinggalan kapal. Saudara saya ketinggalan pesawat. Orang sudah naik pesawat, orang sudah main internet, Anda masih menggunakan sesuatu yang manual. Karena itu sifatnya hanya untuk internal, bukan untuk seluruh umat manusia, bukan global. Ya, saya kira begitu polanya, bahwa semakin modern kehidupan manusia, semakin diiringi dengan ajaran agama Islam. Makanya Tuhan ketika datang Nabi Musa, tak ada jaminan. Coba Anda baca kitab saudara dalam bentuk Tanak. Ada nggak jaminan Tuhan untuk menjaga Torah? Ada nggak jaminan Tuhan untuk menjaga Injil? Tak ada. Kenapa? Karena penganut Taurat, penganut Injil nanti akan didatangkan hukum yang lebih sempurna berupa Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini wajib hukumnya terjaga. Kenapa? Al-Quran bukan hanya untuk perorangan, Al-Quran bukan untuk sekelompok manusia, sekelompok bangsa, sekelompok suku, sekelompok benua, tapi Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Maka Al-Quran wajib hukumnya terjaga. Kenapa? Karena Al-Quran bukan untuk zaman 2024 saja. Kalau kiamat nanti terjadi 1 miliar tahun ke depan, maka Al-Quran terjaga sampai 1 miliar tahun ke depan. Wajib itu, wajib terjaga. Makanya Bung, membahas Islam itu tidak seperti membahas Al-Quran, itu tidak seperti membahas kitab-kitab lain. Nah, sedangkan orang Kristen begitu datang naik ke Komal, Salam alaihim waalaikumsalam, saya ingin bertanya di dalam Al-Quran surah ini ada begini. Mereka kemudian ingin mengacaukan Al-Quran dengan menarasikan konsep pribadi, pemikiran pribadi, pemahaman pribadi terhadap terjemahan Al-Quran. Padahal tidak begitu. Tidak sampai ke sana ilmunya. Belum layak orang-orang Kristen belajar Quran, belum pantas. Orang belajar Quran itu harus kembali di usia 3 tahun. Jadi kalau ada orang Kristen usia 50 tahun naik, atau 60 tahun, atau 70 tahun, izinkan saya memintanya untuk kembali ke usia 3 tahun. Apa itu? Belajar Iqra dulu. Alif, Ba, Ta, Za. Itu izinkan saya untuk mengembalikan dia ke sana dulu. Untuk belajar tentang kalamullah, untuk belajar tentang kalimat Allah.
wajib dia harus menjadi anak TK dulu. Gak bisa telah kusempurnakan kamu agamamu. Hari apakah itu? Hari ini kan. Besok ku baca lagi, kok berubah harinya. Besok ku baca lagi, kok berubah harinya. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak ada perangkat di dalam kepala untuk menerima kebenaran kalam ilahi. Susah. Susah. Susah itu. Ibarat anak TK baca buku kedokteran. Begitu dia baca sampulnya, habis itu dia buka praktek. Pasiennya orang sedeng semua. Sedangkan Al-Quran itu kalam ilahi harus dipelajari dari nol. Al-Quran itu kan kenapa? Itu kalam Allah yang harus terjaga sampai kiamat. Tidak bisa asal-asal datang-datang terjemah, datang-datang terjemah, datang-datang terjemah. Itu disifati kitab terdahulu. Kalau Al-Quran tidak bisa. Tidak bisa Al-Quran itu. Saya kira begitu Bung Esau. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita berdua dan teman yang lain. Silakan. Hanya dan cuma bisa saya